Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Teknoware. Nah, jadi setelah proses pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya saya jadi meminang motor listrik dari brand Yadiah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk memilih Yadiah sebagai motor listrik pertama saya. Seperti kita ketahui bahwa belakangan ini banyak sekali bermunculan brand-brand atau merek motor listrik yang beredar di tanah air. Nah, Yadiah ini adalah salah satu produsen motor listrik yang terbesar di negeri Tiongkok ya. Jadi klaimnya di sana adalah merupakan brand yang paling laris ya. Nah, jadi Yadiah ini masuk ke Indonesia melalui kerjasama PT Indimobil. Itu salah satu alasan saya yang memutuskan untuk mengambil dari brand Yadiah. Karena kalau sudah menggandeng sebuah PT yang cukup besar, saya yakin pasti after sales-nya cukup terjamin ya. Apalagi mengingat ketersediaan spare part yang mungkin masih jarang ya atau susah ditemui di bengkel-bengkel konvensional. Jadi ya masuk ke Indonesia dengan 3 buah varian motor listriknya ya. Yang pertama yaitu seperti yang di depan saya ini adalah model T9, kemudian ada E8S Pro, dan yang terakhir adalah G6 Lite. Sebenarnya di awal saya tertarik ya untuk mengambil varian dari G6 Lite ya, karena bentuknya yang menurut saya cukup unik ya. Jadi seperti motor-motor di dunia masa depan. Tapi ternyata setelah saya cek di beberapa dealer resmi, ternyata stoknya memang terbatas ya. Jadi sepertinya unit langka ya. Kalaupun ada mungkin banyak yang nawarin second hand ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengambil yang model dari T9 ini. Model T9 ini saya rasa cukup mudah diterima ya, mengingat modelnya yang hampir mirip-mirip seperti motor bensin ya. Jadi kesan dari sportinya juga dapat, kemudian modelnya juga yang nggak terlalu memaksakan ya. Nah, bisa kita lihat modelnya cukup compact ya. Jadi dari segi samping ataupun depan cukup sporty ya kalau menurut saya ya. Spesifikasi teknis ketiganya boleh dibilang sama ya. Semuanya dibekali motor listrik BLDC dengan kekuatan 2000 watt dan baterai 6 sel 72 volt 38 Ah. Dengan memiliki dua mode percepatan 1 dengan limit kecepatan di angka 50 km per jam dan di speed 2 hingga 60 km per jam, dan jarak tempuh klaim Prap berikan hingga 100 km. Wow, angka yang cukup fantastis ya di kalangan motor listrik Indonesia ya, karena beberapa rival-rivalnya masih banyak yang di bawah 100 km ya. Nah, ini penampakan dari sisi samping ya, cukup elegan dan dewasa ya menurut saya ya. Jadi untuk varian T9 ini ada beberapa warna ya. Ada warna putih, ada biru, ada merah, dan ada grey ya. Jadi 4 macam ya. Seperti apa detail-detail dari Yadiah T9? Ikuti terus video saya. Pertama kita lihat dari sisi headlamp ya. Lah, ini jujur yang membuat saya tertarik untuk meminang tipe T9. Bisa dilihat ya. Jadi headlampnya itu dia udah full LED ya. Jadi ini lampu utamanya. Kemudian sisi sini ada DRL, bisa dilihat ya. Di dalamnya ada semacam garnish tambahan. Nah, guratan-guratan ini yang menurut saya terlihat mewah ya. Jadi elegan juga dapat, sportinya juga dapat. Nah, ini adalah posisi di mana lampu DRL-nya nyala ya. Jadi seperti ini penampakannya, bisa dilihat. Bagus ya. Nah, uniknya ternyata lampu DRL ini fungsinya 2 in 1 ya. Jadi apabila kita mode sen, dia akan beralih otomatis ke lampu sen. Sekarang saya nyalain dulu ya. Nah, ini ketika tombol lampu sen dinyalakan ya.
Sekarang saya matikan. Nah, dia kembali lagi ke mode DRL secara otomatis. Seperti ini ya tampilan lampu utamanya. Cukup terang. Nah, ini dari lampu dekat ke lampu jauhnya seperti ini. Kemudian dari headlamp kita coba beralih ke area cover stang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di bagian tengah terdapat semacam shape atau tarikan garis-garis lekukan yang menambah kesan sporty dan aerodinamis. Lanjut ke bagian buritan ya. Nah, ini penampakan dari lampu belakang dari Yadier T9. Bentuknya mengkotak dan ini juga udah full LED. Semacam ada lekukan ke dalam ya. Nah, ini penampakan lampu belakangnya ya. Jadi coba saya rem. Nah, seperti itu ya. Sekarang untuk lampu sennya. Saya coba nyalakan. Nah, cukup terang ya. Kemudian dari sayap samping depan ini semacam terdapat dua layer ya. Jadi layer yang paling luar ini berbahan plastik glossy warna putih. Kemudian yang di sebelah dalamnya ini terdapat plastik hitam ya. Jadi di model semacam kisi-kisi. Kemudian dari sayap samping ini memanjang hingga ke dek bagian bawah sampai ke footstep. Ini senada warna putih glossy. Kita menginjak ke kaki-kaki ya. Nah, ini bisa kita lihat shockbreakernya cukup unik ya. Di sini ada emboss ya. Ini bukan stiker ya. Ini emboss. Nah, jadi ada markingnya ya dia. Kemudian sistem pengeremannya depan sudah disc brake ya dengan dual piston. Kemudian di sini terdapat dudukan buat plat nomor ya. Pada bagian sok depan ini juga terdapat semacam pelindung karet yang berfungsi untuk melindungi asok depan dari sekret atau semacam benturan dari kerikil-kerikil jalanan. Cukup bagus. Selanjutnya dari roda depan kita coba ke belakang. Nah, di sini deknya cukup luas ya. Ini cukup lebar banget ini. Ini bisa buat naruh galon ya. Naruh galon cukup. Kemudian di sini ada standar samping. Nah, di sini ada side stand switch sorry ya. Jadi ini udah ada saklarnya. Jadi kalau kita turunkan di sini, nah kalau standarnya ini udah langsung masuk ke mode P ya atau parking ya. Kemudian bagian belakang, nah ini footstepnya. Ini juga yang menurut saya cukup unik ya. Kalau dilihat dari sisi sini, ini tuh rata ya, menyatu dengan bodi samping ya. Jadi kalau dilipat ini seperti body ya, sejajar dengan body. Tapi kalau kita keluarkan gini, nah sebuah footstep ya. Dan menurut saya ini cukup bagus ya. Oke, lanjut ke bagian bodi samping. Nah, di sini ada tulisan jadi ya sama simbolnya ya. Nah, ini stiker sih ya. Ini bisa kita lepas kalau emang kita kurang seret. Kemudian di sini ada semacam ini ya, kisi-kisi variasi di bagian deck sebelah sini. Nah, ini adalah port untuk charging. Lanjut kita coba nyalakan ya. Nah, seperti itu mode tampilan startnya. Jadi di sebelah sini ada indikator baterai. Ini ada berapa bar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bar. Kemudian di atasnya ini ada odometer yang mengindikasikan jarak tempuh. Nah, ini udah saya muter-muter komplek. Kemarin udah saya cobain dan dapat 10 km. Kemudian ini ada indikator P, artinya motor sedang posisi parking ya. Jadi untuk masuk ke mode ready kita harus menekan tombol rem ya. Nah, ada tulisan ready ya. Dia langsung masuk ke speed 1 ya. Ini artinya motor siap digunakan. Kalau masuk ke P, tinggal kita pencet ke tombol P lagi. Nah, seperti ini. Mau jalan tinggal kita tarik tuas rem sampai ready. Nah, dia maksimal di 50 ya.
Sekarang speed 2. Bisa 64 ya. Lanjut ke bagian holder sebelah kiri ya. Jadi di sini hand gripnya dari bahan karet yang cukup nyaman. Kemudian di sebelah sini ada tombol mode lampu jarak jauh dan dekat. Di bawahnya tombol klakson. Kemudian ini tombol lampu sen seperti biasa. Nah, ini adalah tombol P untuk masuk ke mode parking ya. Kemudian di holder sebelah kanan di sini ada tombol lampu ya. Kalau posisi seperti ini off, ini DRL, kemudian ini lampu utama ya. Kemudian di bawahnya ada tombol shift. Nah, ini untuk mengubah ke mode percepatan 1 dan percepatan 2. Kemudian kunci dari Yadea T9 ini ada dua ya. Yang satu ini kunci konvensional seperti kayak motor-motor pada umumnya. Yang kedua dia bisa pakai remote ya. Jadi kalau mau pakai kunci utama model biasa, ini kita geser seperti ini, kita buka, baru kita masukkan anak kuncinya. Nah, seperti itu ya. Selain pakai kunci biasa, jadi kita bisa mengaktifkan melalui fitur keyless-nya ya. Jadi tanpa perlu memasukkan anak kunci ke lubang kuncinya. Jadi cukup kita tekan tombol bawah yang simbol unlock untuk mengaktifkan, dan tengah itu untuk membuka bagasi, dan yang paling atas adalah untuk mengaktifkan fitur alarm anti malingnya. Kemudian di laci sebelah kiri ini ada port USB, bisa buat ngecas HP. Ada juga tutup pelindungnya anti air. Nah, ini salah satu kelebihan Yadea juga ya. Jadi di sini ada sensor cahaya ya. Jadi apabila teman-teman ini misalkan saklar lampunya mode on, nah seperti ini ya. Sorry kurang fokus. Nah, misalkan udah mode lampu utama seperti ini. Nanti apabila ke tempat yang terang, itu dia mati sendiri. Dan jika berpindah ke tempat yang cukup gelap, maka lampu akan otomatis menyala ya. Nanti saya peragakan ya. Ini kan mendeteksi bahwa sedang berada di tempat yang cukup terang ya. Jadi lampu utamanya belum nyala. Sekarang saya akan menutup sensor cahayanya. Nah, dia otomatis menyala sendiri ya. Sekarang saya buka. Nah, mati sendiri ya. Menurut saya fitur yang cukup bagus ya. Bahkan di motor-motor Jepang aja belum ada ya. Untuk membuka jok, jadi ini cukup kita putar ke kiri ya. Nah, ini jok sudah terbuka. Bisa kita lihat bagasinya cukup luas ya. Kemudian di sini ada MCB seperti motor listrik pada umumnya. Ini ada simbol tegangan tinggi ya. Nah, ini kalau lama motor udah lama nggak kita pakai dalam cukup waktu, misalnya seminggu kita tinggal, sebaiknya kita off kan ya, seperti ini ya. Atau pada saat mencuci juga alangkah baiknya kita off kan. Untuk membuka jok, jadi sebenarnya kita bisa ya mengakses tanpa memutar dari tuas kunci ya. Jadi kita bisa pakai remote. Jadi kita pencet yang tombol tengah ini ya. Sekitar 3 detik. Kita coba sekarang. Nah, itu sudah terbuka ya. Oke. Sekarang lanjut ke bagian ban belakang ya. Jadi ban belakang ini ukurannya sedikit lebih besar daripada depan ya. Ini ukurannya adalah 100/80 seingat saya. Nah, 100/80 ring 12. Dia dengan udah double disc brake ya. Jadi sistem pengeremannya baik depan belakang udah menganut sistem double disc. Kemudian dia udah double shock kanan kiri. Kemudian di sini juga udah dilengkapi dengan hugger untuk meminimalisir cipratan lumpur ya.
Selanjutnya bagian arm. Nah ini arm ini cover ya, jadi ini plastik. Tapi cukup oke ya, desainnya juga masuk. Maksudnya nggak yang maksain ya, karena saya lihat ada beberapa brand yang dia mengcover armnya itu menurut saya kurang masuk ya dari segi model dan ini ya ukurannya ya. Nah ini ya ini menurut saya proporsional ya. Nah bisa dilihat dari atas kemudian ke arah bawah. Nah cukup pas ya, jadi enak buat dilihat. Kemudian untuk bagian spakbor belakang, nah ini ala-ala semi gantung gitu ya. Nah bisa dilihat dari belakang, cukup sporty ya. Kemudian di bagian plat nomor di sini ada mata kucing. Spakbornya lumayan panjang ya, jadi aman dari cipratan air. Nah seperti ini. Kemudian ke bagian atas. Nah ini yang memang ada satu sisi yang kembali lagi ke selera dari konsumen ya. Jadi di belakang ini ada semacam bantalan atau behel ya untuk sandaran. Sebenarnya ini bisa dilepas ya. Nah ini ada 2 buah baut, ini ukuran 12 ini. Nanti bisa kita lepas ya kalau memang kita nggak ingin pasang ini ya. Nah ini bahannya cukup empuk ya. Nah jadi nyaman ya buat sandaran ya. Nah menginjak ke bagian jok, ini yang menurut saya juga nilai plusnya dari Yadiya T9. Di sini ada sebuah stitching atau jahitan ya, dan ini jahitannya real ya. Nah bisa dilihat sangat rapi ya. Jadi Yadiya tipe T9 ini dibanderol resmi dengan harga Rp21.500.000. Dikurangi dengan subsidi dari pemerintah sebesar Rp7 juta. Kalau menurut saya sebuah harga yang cukup worth it untuk dimiliki ya. Oke, sekian dulu video yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknoware.